Halo teman-teman, di video kali ini aku punya kesempatan spesial buat nyobain langsung uji coba bus listrik pertama yang dijalankan di rute antar kota antar provinsi alias AKAP. Bus ini adalah hasil kolaborasi antara PO Efisiensi dan Kalista dan dijalankan di rute Cilacap menuju Yogyakarta. Ini jadi tonggak sejarah baru di dunia transportasi Indonesia karena untuk pertama kalinya bus listrik diuji coba di jalur AKAP. Gimana ya performanya? Seperti apa spesifikasinya? Dan yang paling penting, gimana pengalaman naiknya? Yuk simak videonya sampai habis, karena aku bakal membahas semuanya secara lengkap dan kasih opini jujurku. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Rabu tanggal 9 tahun 2025, tepatnya di 9 April ya. Hari ini aku udah ada di Pool Efisiensi Cilacap yang ada di Gumilir teman-teman. Setelah kemarin aku menaiki bus TVD by Efisiensi dari Malang menuju ke Cilacap ini. Dan aku mau melanjutkan perjalanan dan mau mencoba unit baru, unit istimewa dari TVD ini yang merupakan tujuan utama aku sih sebenarnya, yaitu nyobain bus listrik pertama yang dijalankan AKAP oleh PO Efisiensi teman-teman. Jadi bus ini sangat istimewa dan hanya ada satu ini di Indonesia gitu teman-teman. Baru satu ini yang diuji cobakan. Jadi untuk keberangkatannya dari Pool Efisiensi Cilacap ini nanti akan berangkat di jam 7.15 dan akan menuju ke Jogja, Ambar Ketawang. Dan dari Ambar Ketawang nanti akan jalan lagi ke sini pukul 15.00 teman-teman. Dan ini karena ini baru tahap uji coba, jadi belum ada line paten atau ini belum dijual secara bebas. Jadi untuk pembelian tiket sementara masih ada di poolnya aja. Dan untuk harga tiketnya cuma 60.000 teman-teman. Jadi cukup murah dibandingkan membeli tiket shuttle atau busnya TVD sendiri yang menuju ke Jogja di harga 110-an teman-teman. Jadi aku udah penasaran banget, kita langsung aja cus menuju ke lokasi parkirnya busnya. Ikutin terus perjalananku kali ini teman-teman. Dan ini dia unitnya teman-teman, aku udah ada di depan unitnya persis. Dan ini merupakan kolaborasi antara Efisiensi dengan Kalista nih teman-teman. Itu di depannya langsung ada tulisan 100% electric vehicle. Wah, EV pertama nih teman-teman, bayangin. EV pertama yang dijalanin AKAP. Dan untuk spionnya ini mirip banget. Kalian pasti tahu lah ya, ini spion dari yang ada di bus Indonesia ini karoseri apa, kalian pasti tahu lah. Dan kalau tampak samping ini cuma ada tulisan Kalista di sini, ada emblemnya Kalista teman-teman. Dan lagi-lagi ada tulisan electric vehicle dan logo Kalista dengan Efisiensi Group nih. Tuh. Dan di belakang itu ada pengecasannya tuh teman-teman. Ini adalah
alat untuk mengecasnya, dan nggak tahu untuk casnya sebelah mana ya. Oh, ini emergency. Nah, ini dia nih untuk ngecasnya nih teman-teman. Dan yang bikin aku salfok adalah ini nih. Walaupun ini EV ya dan baru percobaan, tapi dia velgnya udah pakai velg aluminium teman-teman. Mungkin untuk ini ya, efisiensi juga. Jadi sekalian gitu biar lebih apa ya, lebih ringan dan lebih efektif gitu teman-teman. Wah, gokil sih. Dan ini merupakan bus dari Higer, dan baru ada satu ini yang di efisiensi, dan baru jalan satu ini aja di akap. Jadi ini baru tahap penelitian ataupun tahap percobaan teman-teman. Jadi masih belum tahu ini nantinya akan beneran jalan atau enggak ya. Tapi yang jelas ini memang masih masa percobaan hingga 12 April teman-teman. Jadi mulai 13 Maret sampai 12 April nih masih masa percobaan. Wah, gokil sih. Terus ini kayak ada konturnya gini tuh keren gitu. Belum masih fresh lah ya, belum pernah ada nih. Nah, ini dia teman-teman, untuk sasisnya itu dia Higer. Aku juga baru dengar gitu kan. Dan tipenya KLQ 6121ZA EV teman-teman. Wah, cukup rumit ya untuk nyebutnya aja, cukup panjang gitu teman-teman. Dan di tengah cuma ada tulisan efisiensi. Nah, bayangin ini adalah electric vehicle pertama yang dijalankan akap. Biasanya dia itu dijalanin kayak di kota-kota aja teman-teman ya. Kita udah tahu lah ya, bus elektrik itu udah jalan di kota-kota seperti Transjakarta, itu udah ada yang elektrik gitu kan. Tapi untuk jalan akap itu belum ada teman-teman, dan ini merupakan armada perintisnya. Jadi ini adalah bahan penelitiannya sebenarnya gitu teman-teman. Wah, untuk ke Jogja itu sekitar lebih dari 200 kilometeran ya. Kok iya, sekitar segituan lah. Jadi apakah bus ini itu lancar dan mampu, dan ya seenggaknya nggak ada masalah selama perjalanan uji coba, ataukah nanti biar bisa ditarik semua datanya untuk dijalanin di bus-bus selanjutnya teman-teman, kayak gitu. Jadi ini armada sangat-sangat perintis banget nih. Dan di atas itu ada kamera. Dari tadi itu kameranya banyak banget, dari mulai samping sampai yang belakang teman-teman. Itu ada semua kameranya. Wah, bener-bener mencerminkan electric vehicle lah ya. Kita tahu lah kalau mobil itu ada Ioniq kayak gitu-gitu. Dia itu kan untuk sensor dan lain-lainnya itu dia paling lengkap lah ya di antara mobil yang sekelasnya gitu. Itu sama teman-teman, kayaknya kalau di bus juga gitu. Jadi untuk sensor atas maupun belakang itu ada semua. Wah, mantep lah ya. Dan ini untuk harga tiketnya aku udah dapat untuk keberangkatan hari ini. Itu ada di angka 60.000. Dan ini tiketnya. Tuh. Jadi Yogyakarta Business Class Electric Bus. Nah, dari agen Pool Cilacap mungkin nanti aku akan turun di Amber Ketawang. Tuh, nomor kursinya nomor 2 teman-teman. Jadi aku ada di depan sendiri nanti ya. Dan ini ternyata rame teman-teman. Jadi hari ini nomor 3 sampai ke belakang situ udah terbooking loh. Jadi ya ternyata antusiasme warga untuk menaiki electric vehicle itu emang ada teman-teman, memang benar-benar nyata ya. Makanya uji coba ini juga sekaligus mendapatkan data untuk antusiasme penumpangnya teman-teman. Wah, ya lumayan oke lah ya.
Dan di depanku ini lagi ada efisiensi yang menuju ke Jogja dari Cilacap. Yang berangkatnya itu jam 6 teman-teman. Ternyata penumpangnya rame banget gini ya. Makanya aku agak heran sih, kenapa efisiensi memberikan layanan bus, big bus gini, Jetbus 5 SHD gini, dan berangkat setiap jam teman-teman ke arah Yogyakarta. Ternyata memang okupansinya itu lumayan banget teman-teman. Wah, aku nggak nyangka sih. Dan harga tiketnya itu ada di harga 110. Jadi cukup murah, cukup terjangkau untuk orang-orang berpergian dari Cilacap menuju Jogja maupun sebaliknya teman-teman. Wah, gila. Karena Cilacap juga ternyata itu destinasi wisatanya itu banyak banget teman-teman. Jadi untuk wisatawan juga bisa sebenarnya ke Cilacap dengan adanya kayak Nusa Kambangan, terus pantai-pantainya juga banyak di sini ternyata teman-teman. Jadi bisa disebut sebagai kota wisata juga di Cilacap ini. Makanya untuk okupansi penumpang ini bagus banget sih. Gokil, baru tahu aku. Dan ini masih jam 6.07, busku masih 1 jam lebih. Jadi aku duduk-duduk dulu sambil ngecas-ngecas handphoneku dulu, karena aku nanti akan perjalanan lagi sampai ke Surabaya lagi teman-teman. Jadi nanti ke Jogja terus ke Surabaya lagi. Oke, kita nikmatin aja dulu waktunya. Dan ini dia teman-teman, di jam 6.47 bisnya udah mulai parkir nih, udah mulai dinyalain dan udah mulai parkir. Kita harusnya udah bisa naik sih. Wah, gokil. Gak sabar aku ini naik ya. Kita coba tanya dulu ke krunya ya, apakah udah boleh. Dan memang suaranya lebih lembut teman-teman, karena memang ya listrik ya, EV. Jadi wajar sih kalau memang lembut. Tuh, dimatiin lagi teman-teman. Jadi nggak perlu dipanasin ya. Biasanya itu masih dipanasin gitu. Bus itu pasti dipanasin 10-15 menit pasti dipanasin teman-teman. Tapi karena ini bus listrik jadi wajar nggak ya dipanasin? Jadi kayaknya nggak pakai dipanasin, bisa langsung dipakai deh. Karena kan listrik konstan teman-teman. Wah, gokil, mantap. Aku excited banget nih untuk naik ini hari ini. Kita tunggu aja. Kayaknya masih dipersiapin deh. Ya. Wah, gokil. Dengan Mas siapa, Mas? Ivan? Pandi. Oh, Pandi. Ya. Dan aku udah ngobrol sama Mas Pandi ini teman-teman. Dan beliau adalah teknisinya ya, Mas. Ya, teknisi dari bus ini. Dan beliau bilang ini konsumsinya hampir 1 kWh itu bisa 3 kilo ya Mas ya. Tapi tergantung pembawaan. Jadi untuk amannya mungkin 300 km lebih ya untuk 1 kali full pengecasan gitu. Wah, gokil. Dan dia juga udah fast charging teman-teman. Jadi untuk pengecasan tadi 2 jam full ya Mas ya. Full 2 jam itu udah full teman-teman. Jadi ya cukup worth it untuk akap ya, karena akap juga istirahat paling paling sedikit itu 1 jam 2 jam. Untuk misalnya kalau lagi rame terus dia harus putar balik langsung kayak gitu ya, istirahat paling 1 jam 2 jam teman-teman. Jadi untuk akap kayaknya ini masih oke lah ya, apalagi kalau untuk city bus ya. Dan aku tadi udah tanya bahwa city bus itu untuk hiker itu udah dipakai teman-teman. Jadi udah dipakai di Medan untuk sasis dari hikernya sendiri. Jadi baru memang kali ini untuk dijalankan di akap teman-teman. Dan akapnya langsung diambil oleh efisiensi dari Cilacap menuju ke Yogyakarta. Dan kabarnya tadi aku udah ngobrol juga, bus ini ngisi sekitar 15%-an nanti di Ambar Ketawang. Jadi ya nanti diisi dikit udah bisa jalan lagi langsung lah ya. Apalagi kalau jarak dari Ambar Ketawang paling cuma
sekitar 170-180 kilometeran. Jadi PP mungkin sekitar ya nggak sampai 400 lah ya. Jadi mungkin cukup lah untuk PP dengan tambahan pengisian daya sekitar 15%. Wah, mantap lah. Dan ini udah di jam 6.53, keberangkatan jam 7.15. Jadi udah sedikit lagi lah. Dan masih dipersiapin, masih dicek-cek semuanya. Soal keamanan dan lain-lain semuanya masih dicek. Wah, gila sih. Memang karena ini masih metode penelitian ya, masih perintis. Jadi masih harus didapetin data-datanya terlebih dahulu teman-teman, sebelum nanti dijalankan beneran di akap. Oke, mantap banget. Kita tunggu aja pemberangkatannya teman-teman. Oh ya, untuk aku nanti nggak akan review seatnya maupun dalemannya ya, karena memang ya setara bis akap biasa, bisnis kelas, hampir sama semua, sekiranya hampir kayak patas gitulah. Yang istimewa di sini itu adalah ya sasisnya ini, ya kendaraannya ini, electric vehicle-nya ini yang dijalankan di akap. Jadi aku nggak fokus ke arah fasilitasnya. Walaupun tadi Mas Pandi bilang ini AC-nya dingin. Jadi kita tunggu aja. Dan aku juga barusan ngobrol, ini bagasinya cuma ada di sini teman-teman. Di depan ini semuanya baterai, dan di belakang itu juga baterai. Dan bus ini juga udah diuji coba di Medan, nggak ada masalah teman-teman. Jadi masalahnya cuma masalah-masalah kecil aja. Jadi harusnya ini udah layak uji untuk akap teman-teman. Dan ini body semuanya langsung didatengin dari Higer dari China. Jadi udah langsung dateng, udah rakitan gini. Makanya agak ini ya, agak nggak familiar dengan karoserinya, karena memang belum ada pembuatan atau rakitan di Indonesia teman-teman. Wah, dan ini tipenya low deck, jadi rendah gini. Dibandingin yang belakang kelihatan memang dari tingginya udah jauh. Dan AC-nya katanya dingin banget, dan sensor-sensornya juga banyak banget teman-teman. Udah setara EV pada umumnya ya. Terus bodinya ini juga berat banget loh teman-teman. Yang pastinya dia juga mengkonsumsi baterai. Maksudnya mengkonsumsi baterai adalah dia kan pasti berat ya. Jadi harusnya konsumsi baterai jadi lebih tinggi. Dan tadi harian katanya bisa 1,5 kWh ya dalam 3 kilo. Jadi harusnya ini tergolong irit ternyata teman-teman. Wah, untuk teknologi ini udah sangat maju banget sih. Udah gokil parah lah. Ini udah tahap-tahap yang akan dijalankan ini. Dan ini di jam 7.11, sudah sebentar lagi banget ini kita akan berangkat nih. Dan untuk suspensi teman-teman, ternyata dia udah air suspension dengan transmisi otomatis teman-teman. Tapi otomatiknya masih otomatik lama yang pakai L untuk rendah, kecepatan rendah kayak gitu-gitu. Dan dia juga kuat untuk nanjak. Dan kecepatan maksimalnya dia itu ada di 90 km per jam teman-teman. Ya cukup kenceng lah ya untuk ukuran bus yang segede ini gitu kan, dan seberat ini juga cukup kenceng. Dan bodinya juga berat ya, jadi wajar lah kalau di 90. Mungkin ketika nanti direkonstruksi ulang di Indonesia untuk karoserinya mungkin bisa jadi lebih kenceng ataupun jalannya lebih jauh lagi teman-teman. Memang yang dibutuhkan saat ini kayaknya di pengembangan baterainya ya, biar misalnya dia bisa jalan Surabaya Jakarta gitu kan. Karena semisal sekarang nih dari Malang ke Jakarta udah 800 sampai 900 kilometeran. Jadi dia harus ngecas 2 kali teman-teman. Dan untuk nunggu 2 jam itu ya lumayan memakan waktu ya. Jadi mungkin nanti ya, semoga bisa 1 kali charge bisa
Surabaya Jakarta gitu. Wah. Tapi nggak tahu ya nanti kalau misalnya ada kemacetan ya. Itu kan udah faktor yang lain juga tuh. Ya kita tunggu aja lah. Habis ini juga berangkat 7.13. Dan ini aku udah ada di dalam busnya teman-teman. Wah, katanya krunya tadi sih di sini juga ada AC-nya teman-teman. Jadi, ada AC-nya beneran dong. Jadi beneran AC-nya ini banyak banget teman-teman. Aku salvok sama AC-nya nih. Jadi di sini ini udah ada AC ya. Tapi di bawahnya juga ada lagi loh. Wah, gokil sih. Dan ini lover AC-nya masih dari sana, belum garapan karoseri Indonesia. Untuk pengecasan tadi katanya ada, tapi nggak tahu sebelah mana ya. Oh, di belakang kursi teman-teman. Nih, kayak gini nih. Tuh ada USB-C dan juga USB-B biasa. Dan ada tempat untuk berpegangan dan ada kayak cantolannya gitu teman-teman. Dan jangan tanya untuk kursinya, karena saya juga nggak tahu. Ini kursinya kan bukan buatan Indonesia ya. Jadi ya nggak umum gitu aja. Dan salvoknya di kursinya itu ada ini teman-teman, ada restnya ini tuh. Terus ini longgar banget sih ini. Agak beda sih ini, bisnis kelas rasa apa ini. Dan CCTV juga udah tersebar, dan untuk pintu darurat juga udah ada. Jadi emergency exit semuanya udah tersedia. Bahkan ini udah dikatakan sebagai bukan uji coba lagi deh kayaknya. Dan seat belt juga tersedia teman-teman. Dan seatnya juga empuk banget. Wah, bisnis kelas, bener-bener bisnis kelas nih, gila. Terus dia juga tersedia apar, dan di dalam ada 40 seat kayak gini sampai belakang gitu. Dan di belakang ada 5 seat jajar-jajar gitu ya. Ya khas kelas patas lah. Dan di depan tuh ada tulisan higer-higer gitu. Siap, matur nuwun Mas. Dan jam 7.19 kita diberangkatin nih dari Pool Efisiensi Cilacap. Wah, kerasa gasnya konstan banget sih ini teman-teman. Kita ketemu Sugeng Rahayu nih teman-teman, yang Purbalinggaan nih, Purwokerto Purbalingga teman-teman. Dan di depan tuh ada ALS juga. Wah. Terus yang belum ketemu nih Eka ya. Eka itu kan ada arah Cilacap juga ya.
ada rute Cilacapnya, jadi belum ketemu aja nih. Semoga ketemu lah ya. Dan ini di jam 8.27 kita lagi di Lingkar Sumpiyuh di Banyumas nih teman-teman. Dan dari tadi sih kendaraan padat sih teman-teman. Jadi masih ada beberapa kendaraan berplat B yang masih lewat nih. Artinya masih ada juga para pemudik yang belum balik atau lagi arah balik nih teman-teman. Tuh, itu juga barusan mobilnya plat B tuh. Masih banyak banget gitu loh. Mungkin kalau 1-2 gitu bisa lah ya dianggap rekreasi atau gimana, tapi ini masih banyak. Akhirnya kita ketemu Patriot TU-nya Eka tuh teman-teman. Wah, kita juga belum pernah nyobain Patriot TU-nya Eka ya. Jadi nanti ketika dari Jogja mungkin aku bisa memilih aja deh, karena tiket-tiket untuk City Trans dan lain-lain udah habis. Jadi mungkin perhatianku akan beralih ke tim Purwokertonya Sumber Selamat atau Eka aja nih. Gitu aja deh nanti. Dan ini di jam 9:18 kita udah sampai di Simpang 5 Kebumen nih teman-teman. Nantinya kita akan berhenti juga di rest areanya efisiensi yang ada di Kebumen. Wah, udah sekitar 2 jam perjalanan dan masih nyaman aja, dan terpantau baterai itu masih di angka 80% teman-teman, 81%. Jadi cukup oke sih dari efisiensi baterainya. Oke, mantap banget lah. Dan jam 9.31 kita udah ada di perempatan terminal Kebumen nih teman-teman. Kita menurunin penumpang nih. Jadi kalau untuk turun bisa sejalur, tapi kalau naik itu harus dari poolnya teman-teman. Jadi pool to pool. Dan ini terminal Kebumen nih. Udah bagus banget ya sekarang terminal Kebumen. Ya teman-teman, akhirnya di jam 9.36 kita sudah sampai di efisiensi lounge yang ada di rest area Kebumen nih teman-teman. Rest area efisiensi Kebumen nih. Jadi kita akan istirahat dulu sejenak aja di sini. Dan di sini juga ada penurunan maupun penaikan penumpang teman-teman. Jadi bro, 4 menit. 2 menitan. Oke. Dan ya teman-teman, di jam 9.37 tadi dan sekarang 9.39 kita lagi istirahat di rest area efisiensi Klaten nih teman-teman. Dan di sebelah tuh ada efisiensi juga yang dari Bobotsari ke Jogja. Dan di sebelah ini ada TVD seperti yang kita naiki kemarin. Tapi ini angkatan paginya tadi ya. Wah, masih jam 9 sih teman-teman. Dan banyak banget yang naik dari sini teman-teman. Itu seatnya hampir full, bahkan udah setengah bahkan. Wah, kalau seatku memang nggak ada yang nempatin, karena memang aku nanti turun di Ambar Ketawang di Jogja. Dan berhenti di sini biasanya 10 menit
ya 5 menit 10 menit lah ya, untuk sekedar istirahat dan juga ke toilet teman-teman. Dan pukul 10 tepat kita diberangkatin nih. Kita langsung menuju ke Pool Ambar Ketawang nih. Harusnya sih langsung ya, cuma kita lihat aja nih. Dan ini hampir full seat teman-teman dari sini. Gila, okupansinya bagus banget memang. Dan ini di jam 10.51 teman-teman. Tuh kita udah sampai di Boro di Purworejo ya. Jadi kita lewat Jalan Soekarno-Hatta, nggak masuk ke kotanya teman-teman. Dan lebih efisien waktu juga. Mantap. Dan di jam 11.13 kita berhenti di transit shuttle-nya efisiensi nih teman-teman. Ini untuk mengarah ke bandara nih. Jadi kalau kalian mau ke bandara nanti akan diturunkan di sini di sekitar Purworejo atas nih teman-teman. Jadi ini free ya. Ini free, jadi kalian bisa langsung naik aja. Akan diantarkan langsung menuju ke Bandara Yogyakarta teman-teman. Jam 11.14. Overall perjalanan tak rasa nyaman banget sih. Aku seneng banget naik ini. Wah mantep lah. Pak, matur nuwun Pak nggih. Iya Mas. Ya teman-teman, alhamdulillah di jam 12.08 akhirnya aku udah sampai di pool bus efisiensi yang ada di Ambar Ketawang teman-teman. Dan rasanya ya, aku suka banget. Kenapa? Karena dia udah air suspension satu, dia udah standar emisi non polutan ya. Terus dia juga matic, udah enak banget, udah nyaman banget, AC-nya dingin, terus lebih murah juga dari segi pajak dan lain-lain. Wah, dan sampai sini tuh tadi tak lihat masih baterainya masih 50% teman-teman. Jadi hitungannya masih sangat hemat dan oke lah ya. Ya semoga bisa lolos uji coba dan bisa jalan paten di rute Cilacap Jogja ini teman-teman. Karena memang sangat nyaman banget. Jadi enaknya dia itu suspensinya tuh sangat-sangat empuk teman-teman. Wah gokil sih. Memang bener-bener enak banget lah. Ya semoga nambah lah ya. Biar nggak cuma satu gitu. Dan di depan ini banyak banget bus TVD dan juga efisiensi. Aku tuh kalau di poolnya efisiensi itu kayak ngerasa ada di showroomnya Adi Putro gitu loh. Semuanya Adi Putro gitu, kecuali ya efisiensi yang tadi ya. Dan untuk harga, untuk tiket di 60.000 itu tak rasa sangat worth it sekali teman-teman. Perjalanan sejauh ini ditempuh dengan 5 jam perjalanan ya, 5 jam perjalanan, jadi ya masih oke lah. Terus tadi kecepatannya dipacu di antara 50 sampai 60 karena memang padat banget teman-teman. Wah, ini pengalaman menarikku di mana naik EV
electric vehicle tapi akap teman-teman. Wah, gokil sih. Kalau dan menurutku pribadi, no offense ataupun ya ini hanya opini ya. Itu menurutku kalau untuk rute-rute menengah, untuk akap rute menengah seperti Jogja Semarang atau Cilacap Jogja itu menurutku cocok sih teman-teman. Karena memang standar dari baterainya itu ya masih cukup untuk segitu. Karena kalau misalnya dipanjangin lagi, semisal dari Cilacap ke Semarang, kayaknya itu masih belum cukup gitu. Apalagi kalau sampai yang Surabaya Jakarta atau sebaliknya gitu ya, kayaknya malah belum oke sih. Tapi semoga kedepannya makin diperbaikin lagi karena teknologinya udah bagus, udah mumpuni. Tinggal perbaikan aja sih. Apalagi baterainya ya, mungkin baterainya lebih gede lagi atau gimana lah. Ya, demi kemajuan transportasi Indonesia aku seneng banget lah. Dan untuk selanjutnya aku mau naik Carvi free shuttle dari efisiensi. Free. Jadi kita langsung naik aja ke sana. Dan letaknya ada di depannya pool banget teman-teman. Jadi kita langsung aja ke sana deh. Dan ikutin terus perjalananku selanjutnya teman-teman. Sekian dulu di perjalananku kali ini. Kalau ada komentar silahkan. Dan jangan lupa tinggalkan saran dan kritik kalian. Oke, sekian dulu perjalananku kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalananku selanjutnya. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.